dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang kangkung, lenggak-lenggak begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-20 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Eli Burhan sebagai Mbok Supi, Chris Urspon sebagai Jarot, Mucus sebagai Tarno, Hari Laksono sebagai Mijan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, tubuh Tarno hampir saja dikoyak-koyak oleh Kensari yang tubuhnya berubah wujud menjadi setengah harimau dengan kuku-kukunya yang runcing menyeramkan. Namun bencana itu tidak terjadi karena kemarahan Kensari pupus ketika melihat Tarno tidak sadarkan diri. Kemudian Tarno ditolong oleh Jarot, dibawa ke pondokan Mijan. Sementara itu, Kending Tayub terus mendayu-dayu membelah malam. Jan, cepat kau ambilkan atau kau buatkan kopi pahit dan air putih. Ayo cepat. Oh iya, Den. Sebentar, saya buatkan ya. Kasihan, mukanya baret karena disayat oleh duri pandan. Tarno, kau ada-ada saja mau mengganggu Kensari. Dia mulai sadar. Di manakah aku ini? Apakah aku sudah mati? Atau... Jangan keras-keras suaramu. Kau sekarang berada di tempat aman. Siapa kau? Aku tidak mengenalimu. Kenapa mukamu kau tutup dengan kain? Sudah, jangan banyak omong. Tarno, ceritakan apa yang terjadi antara kau dan Kensari. Ayo, ceritakan. Atau Kensari yang akan menyebarkan cerita buruk yang akan kau lakukan. Baiklah. Aku akan ceritakan kejadian yang sesungguhnya. Begini. Kemudian Tarno menceritakan apa yang akan dilakukannya terhadap Kensari, hingga Kensari marah dan berubah menjadi setengah harimau, lalu akan membunuhnya. Setelah itu ia lupa dan tak ingat apa-apa lagi. Nah, begitulah apa yang terjadi. Baiklah, kau sudah mengakui kesalahanmu. Besok kau harus minta maaf.
Kau sanggup? Tapi apa mungkin Kensari mau memaafkanku? Lalu bagaimana caranya kalau di warung banyak orang? Belilah rokok lintingan sambil kau bergurau. Aku takut Kensari tidak mau memaafkan diriku. Dia pasti mau. Percayalah. Baiklah, aku bersedia. Lihatlah itu, Kensari. Orang-orang banyak yang datang menyaksikan pertunjukan Tayub Sekar Kantil. Iya, Mbok. Ledek-ledek itu orang baru semua. Mereka calon penggantiku, Mbok. Pasti mereka sebentar lagi akan terkenal seperti aku. Iya, lihat. Para lelaki itu, mereka melihatmu penuh dengan kekaguman, Kensari. Apalagi barusan kau telah mandi dengan air mawar putih. Oh ya, kuali besar itu kau bawa pulang? Ku tinggal di pancuran, Mbok. Besok saja diambilnya. Iya, besok Mijan akan kusuruh. Ingat olehmu, besok kau harus puasa, Kensari. Puasa mutih, Mbok? Atau puasa penuh? Ya, sebaiknya kau puasa mutih saja, supaya tidak terlalu lemas. Iya, Mbok. Itu, pertunjukan Tayub begitu meriah, walaupun Kensari tidak tampil. Gending itu baru berhenti ketika subuh dan kokok ayam mulai terdengar. Dan Jarot? Dan Jarot apa tidak ngantuk toh? Aku biasa melek malam, Jan. Oh ya, Tarno sudah pulang? Sudah, Den. Ya, cuma saja dia itu kok merasa heran begitu ya. Kenapa? Dia itu ingin tahu keberadaan Den Jarot yang itu loh, memakai ditutup-tutupi gitu. Jangan dikasih tahu, harus kau rahasiakan. Oh ya, Den, beres. Malah tadi malam saya bilang saja bahwa Den Jarot itu orang sakti begitu. Yang itu pokoknya ya manusia setengah demit begitulah. Kau membuat takut orang saja. Ya kalau tidak diketak begitu dia masih saja bertanya terus. Iya, tidak apa-apa. Cuma saja Tarno itu nekat. Untung saja Kensari lekas sadar. Kalau tidak, ya pasti Tarno tewas dicabik-cabiknya. Ngeri ya, Den ya. Apakah Den Jarot tidak bisa itu nyembuhkan gitu? Ya, mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, aku akan bertemu Wong Agung Sikondo itu. Ya mudah-mudahan saja bisa berhasil ya, Den ya. Iya. Kalau sampai berlarut-larut, wah ngeri juga, Den. Betul, takut Jan. kalau marah kepada saya. Kensari kemarahannya timbul kalau dibuat tidak senang, atau ada orang yang mau berlaku kurang ajar. Pasti dia akan berubah. Kekuatan itu kini mulai mempengaruhinya lagi. Lalu apa tidak membahayakan, Den? Tidak membahayakan seisi rumah? Oh, gitu? tidak. Jan, sekarang sebaiknya kau temui Kensari. Iya. Ada pesan dariku supaya melupakan kejadian semalam yang dilakukan Tarno. Oh ya, Den, baiklah. Gitulah, Den, apa yang dipesankan Den Jarot. Baiklah, aku akan memaafkannya. Den, ayo lihat itu. Kebetulan dia datang kemari, Den. Oh ya? Kasihan, dia seperti orang yang ketakutan. Mukanya pakai kertas, mungkin ngeri melihatku. Silakan, mau pesan apa, Tarno? Iya, Sari. Aku minta maaf atas kejadian tadi malam, Yu. Jangan disebarkan hal yang memalukan ini ya, Yu ya. Lupakan saja. Kau tidak bersalah. Aku memaklumi jiwa muda. Semalam aku dipengaruhi minuman tuak dan arak, Yu. Sudahlah, jangan diingat-ingat lagi. Cuma itu yang bisa aku katakan, Yu Sari. Maafkan aku. Iya. Terima kasih, Yu. Terima kasih. Oh ya, apa Yusari nanti malam akan turut meramaikan acara Tayuban? Kalau memungkinkan, aku akan ikut meramaikannya. Wah, sebaiknya turun saja, Yu. Orang sudah kangen ingin melihat kebolehanmu. Lagi pula nanti malam banyak yang datang kemari. Lihat saja, di depan sana gubuk-gubuk kecil telah dibangun untuk berdagang dan perjudian. Perjudian? Iya. Perjudian apa? Waduh, dadu kocok dan adu kemiri, Yu. Oh, begitu. Ya, asal saja jangan sampai terjadi perkelahian. Ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Karena keamanan beberapa desa telah sepakat untuk menjaga keamanan. Baiklah, mau minum atau makan? Tidak, Yu, cukup pesan 10 batang lintingan klobat saja. Sebentar aku ambilkan.
Hari ini agak sepi yang datang membeli. Mungkin mereka masih mengantuk, Mbok. Semalam begadang menyaksikan tayub. Belum lagi, nanti malam mereka akan melek lagi sampai pagi. Kalau begitu, biar Mijan saja yang menunggu warungnya. Dan kau mengasuh dulu tidur siang. Supaya nanti malam kau bisa menghibur orang-orang yang ingin nandak bersamamu, Kensari. Nanti saja, Mbok. Aku nunggu sore di warung saja. Tidak baik terlalu lama di sini. Bukankah kau sedang puasa mutih? Apa hubungannya dengan aku menjaga warung? Mbok khawatir kecantikanmu itu akan lenyap. Mbok ini kok ada-ada saja loh. Iya, sebaiknya kau jangan langgar pantangan ini, Nduk. Ayolah, Nduk, masuk rumah. Toh di sana kau bisa bincang-bincang dengan Kilawang. Ya, baiklah. Sang waktu terus berjalan seakan-akan begitu cepatnya. Malam pun membias. Gending-gending tayub mendayu-dayu merdu dari rumah Kensari. Jan, Mijan. Iya, Mbak. Aku dari sore tadi tidak melihat Geragap. Kemana toh dia? Mbak, kalau dalam saat-saat begini, Geragap itu selalu waspada, Mbak. Mungkin sedang meronda di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, Mbak. Bukankah sudah ada ronda gabungan dari beberapa desa? Ya, mereka meronda di tempat-tempat umum, Mbak. Nah, kalau di seputar rumah kita ini belum terjamin aman, Mbak. Jadi, Geragap mengambil prakarsa untuk menjaga keamanan dari tempat yang tersembunyi. Kasihan. Dia tidak bisa menikmati pertunjukan tayub ini loh. Justru Geragap itu bisa menikmatinya, Mbak. Entah dia melihat dari atas pohon sengon growong itu, entah dari pohon sawo, kita tidak tahu, Mbak. Apa dia itu tidak takut ada ular? Ular? Iya. Kalau Geragap itu soal binatang buas, biasa, Mbak. Karena sudah terbiasa hidup di hutan-hutan yang angker-angker itu loh, Mbak, dan penuh binatang buasnya. Ya, kalau sudah tahu dia sedang meronda, Mbok merasa lega. Hidangan-hidangan untuk para tamu? Tidak ada yang kurang, Jen? Tidak, Mbak. Wah, sudah lebih dari cukup, Mbak. Lalu pemasangan sesajen dan ancak bagaimana itu? Beres, Mbak. Sudah dipasangi di setiap pojok-pojok jalan yang dianggap angker, Mbak. Juga di itu pepunden itu sudah ada juga kok, Mbak. Ya, baguslah kalau begitu. Apalagi, Mbak, yang mungkin akan saya kerjakan? Apa ya? Oh iya, kamar Kensari bagaimana? Apa sudah dibersihkan? Loh, bukankah tugas ini dibebankan kepada itu Rondo Kunti, perias pengantin itu, Mbak? Oh iya ya, Mbak hampir lupa. Iya ya, baru mulai besok kamarnya dipajang dengan bunga-bungaan dan sesajen. Iya. Iya, ini tugas Rondo Kunti yang sudah kita sewa untuk meriasnya ya, Jan ya? Iya. Si Mbok kalau tidak diingatkan mesti lupa. Iya, Jan. Maklumlah, Jan. Sekarang panggilkan Kensari kemari ya, Jan ya? Ya, Mbok. Mbok memanggilku? Iya, Nduk. Nah, sekarang setelah lagu ini selesai, kuharap kau dapat menghibur pengunjung. Menarilah dengan baik. Mbok ingin melihat kau menari dengan sumping emas yang kau miliki itu, Kensari. Iya, Mbok. Nah, itu Kilawang sudah memberikan tanda supaya aku mendekati Nayogo, Mbok. Ya, temuilah Nayogo-Nayogo itu. Tayub pun pada bagian kedua selesai. Kini akan memasuki lagu ketiga, Sekar Kantil, yang akan menyanyikan Kensari. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.